Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, saya Anindya Permata Syafira dari Angkatan 47 yang akan melakukan simulasi teknik panoramik pada hari ini. Yang pertama, administrasi, operator mengecek surat rujukan pasien yang berisi kop surat, tanggal, tujuan rujukan, dan identitas pasien yang berupa nama, tempat tanggal lahir, usia, nomor HP, dan alamat. Serta diagnosis klinis, gigi yang akan dilakukan foto ronsen, jenis foto ronsen yang akan dilakukan, dan alasan dilakukannya foto ronsen. Sama administrasi. Silakan masuk, Mbak. Bisa saya lihat surat rujukannya? Baik, operator melihat surat rujukan untuk memastikan data dan teknik yang akan digunakan. Dengan Mbak Reni, 25 tahun. Ya benar, Mbak. Mbak Reni akan melakukan foto keseluruhan gigi ya? Ya benar. Baik, selanjutnya operator melakukan pemeriksaan data di rekam medis sesuai atau tidak. Yang kedua, anamnesis. Selanjutnya anamnesis, operator melakukan perkenalan, senyum, sapa, dan salam. Baik Mbak Reni, perkenalkan saya Anindya Permata Syafira yang akan bertugas pada hari ini. Selanjutnya, operator menanyakan status pernikahan dan riwayat kehamilan. Baik Bu, sebelumnya apakah sudah menikah? Sudah, Dok. Baik, apakah sedang mengandung? Tidak, Dok. Apabila pasien sedang mengandung pada trimester 1 dan 3, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Dan apabila tidak, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, operator menanyakan riwayat paparan radiasi. Baik Mbak, sebelumnya apakah sudah pernah dilakukan foto ronsen? Sudah pernah. Sudah pernah ya? Kemarin dilakukan foto ronsennya kapan ya? 7 tahun yang lalu Oh, sudah lama ya. Kemarin dilakukan foto ronsennya itu di dalam rongga mulut atau di bagian tubuh yang lain? di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut. Kemarin menggunakan film yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Yang kecil ya. Kemarin ditempatkan di dalam rongga mulut atau di luar rongga mulut? Di dalam. Di dalam rongga mulut. Oh, kemarin fotonya dilakukan berapa kali ya? Kayaknya berkali-kali ya. Baik Mbak, karena foto ronsennya sudah dilakukan 7 tahun yang lalu, berarti foto ronsen pada hari ini bisa dilanjutkan ya Mbak. Yang ketiga, legal aspek, menjelaskan kepentingan dan prosedur pemotretan. Selanjutnya, legal aspek menjelaskan kepentingan dan prosedur foto ronsen. Baik Mbak, pada hari ini kita akan melakukan foto ronsen rahang atas dan rahang bawah untuk melihat gigi bungsu Mbak yang belum tumbuh. Nah, tujuan dari foto ronsen ini untuk melihat apakah benih gigi tersebut ada atau tidak, dan jika ada, melihat posisi dari gigi bungsu tersebut. Tujuannya untuk menentukan diagnosis dan rencana perawatan selanjutnya. Prosedur foto ronsen pada hari ini, jadi Mbak akan masuk ke dalam ruangan yang ada mesin sinar X-nya. Nanti Mbak gigit alat khusus yang ada pada mesin tersebut ya, dan nanti Mbak akan diminta untuk memegang pegangan khusus pada alat mesin tersebut. Nah, dan nanti Mbak berdiri di belakang mesin tersebut. Nah, nanti setelah itu selama paparan nanti mesinnya akan bergerak mengitari kepala Mbak selama prosedur. Tetapi Mbak, saya minta jangan bergerak ya selama prosedur, dan jangan menoleh mengikuti arah dari mesin selama paparan. Baik Mbak, sampai sini apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas. Selanjutnya, operator menjelaskan efek radiasi dan proteksi radiasi. Baik Mbak, mungkin selama paparan ini nanti mendapat timbul efek seperti mual, muntah, kemerahan pada kulit. Tapi Mbak tidak perlu khawatir karena nanti saya akan membantu memasangkan alat khusus sehingga paparan radiasi yang tidak perlu tidak terserap ke tubuh Mbak. Baik Mbak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Sebelumnya ini ada lembar persetujuan. Karena Mbak setuju untuk dilakukan foto ronsen pada hari ini, silakan tanda tangan ya Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak. Yang keempat, instruksi pasien. Sebelumnya, apakah Mbak ada menggunakan perhiasan logam? Ada. Baik, jadi sebelum paparan ini, sebaiknya maskernya dilepas dulu, kemudian perhiasan berbahan logam seperti cincin, kalung, anting, gelang, maupun kalau bisa menggunakan gigi palsu lepasan, itu bisa dilepaskan terlebih dahulu ya Mbak. Baik, beserta dengan masker dan jarum pentulnya ya Mbak. Baik, bisa saya bantu Mbak? Baik Mbak. Yang kelima, menyiapkan alat dan bahan serta mengatur mesin sinar X.
Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu adalah film berukuran 15 x 30 cm, kemudian ada kaset, alkohol swab, masker, handscoon, dan apron. Selanjutnya, operator mengatur mesin scanner X MA 4-12, 70-90 kpt, dan 15-18 detik. Kaset dibuka, kemudian terdapat intensifying screen di bagian depan dan belakang, dan masukkan film ke dalam intensifying screen. Kemudian kaset ditutup. Yang keenam, proteksi radiasi. Operator melakukan proteksi radiasi dengan memakai apron. Selanjutnya, operator membantu memasangkan apron kepada pasien. Baik Mbak, saya bantu untuk pasangkan alat pelindungnya ya. Yang ketujuh, mengatur posisi dan kepala pasien. Selanjutnya, operator melakukan komposisian kepala dan kaki pasien. Jadi, pertama-tama pasien diminta untuk tegak lurus dan pandangan lurus ke depan. Kemudian, minta pasien untuk memegang handbrake. Baik Mbak, silakan pegang bagian sini ya, dengan tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian, memposisikan kepala pasien pada head positioner dengan dagu berada di chin rest dan menggigit bite block. Baik Mbak, dagunya bisa diletakkan di sini dan menggigit bite block ya Mbak. Selanjutnya, atur kepala pasien sesuai dengan Lightweight marker. Pertama-tama, flanker horizontal plane itu sejajar dengan lantai. Selanjutnya, mid sagittal plane diposisikan tegak lurus dengan lantai. Canine line diposisikan di antara incisif lateral dan caninus rahang atas. Selanjutnya, operator melakukan fiksasi kepala dengan head support dirapatkan dan lateral head support dirapatkan. Yang kedelapan, instruksi pasien. Pasien diinstruksikan untuk meletakkan lidah di langit-langit mulut serta menutup bibir dan tidak bergerak selama paparan berlangsung. Baik Mbak, bisa letakkan lidahnya di langit-langit dan gigit alatnya ya Mbak selama paparan, dan bibirnya diharapkan untuk menutup selama paparan, dan menginstruksikan pasien untuk tidak bergerak selama paparan. Selama paparan sinar X nanti, Mbak jangan bergerak ya Mbak. Yang kesembilan, operator keluar ruangan dan melakukan prosedur pemotretan. Selanjutnya, selama paparan, operator meninggalkan ruangan. Baik Mbak, saya tinggal dulu ya Mbak. Yang ke-10, prosedur akhir. Baik Mbak, paparannya telah selesai. Mbak bisa saya bantu untuk melepaskan forehead supportnya dan lateral head supportnya, dan Mbak sudah boleh untuk melepaskan backlocknya Mbak. Baik Mbak, saya bantu ya. Baik Mbak, paparan hari ini telah selesai. Nanti untuk foto transfernya mungkin butuh waktu beberapa menit. Nanti akan saya panggil lagi jika hasil fotonya telah selesai. Mbak bisa tunggu di luar dulu ya Mbak. Silakan Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Baiklah dokter, sekian simulasi teknik panoramik saya pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.